Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa manitaba huda amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan saya tentang bagaimana cara membaca kitab dengan cepat. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang isim, fi'il, huruf, kemudian juga tentang isim mabni dan isim mu'rab dan tanda atau alamat i'rabnya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fi'il, yaitu ketentuan-ketentuan bacaan fi'il. Fi'il ada 3 sebagaimana kita bahas kemarin, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amar. Bagaimana ketentuan bacaan fi'il madhi? Untuk fi'il madhi itu ada 3 bacaan. Yang pertama adalah dibaca fathah, selamanya dibaca fathah ketika fi'il madhi tersebut tidak bertemu dengan wawu jama' dan dhamir rafa mutaharrik. Jadi seperti dhahaba, kataba, la'iba, darasa, nasara, jalasa, sami'a. Itu fi'il madhi akhirnya tidak bertemu dengan wawu jama atau dhamir rafa mutaharrik. Kemudian yang kedua adalah dibaca dhammah ketika fi'il madhi tersebut bertemu dengan wawu jama. Seperti bawahnya dhahaba, ada wawu yang menunjukkan jama mudzakkar, maka menjadi dhahabu. Kataba menjadi katabu, mereka menulis. La'iba menjadi la'ibu. Nasara menjadi nasaru. Jalasa menjadi jalasu. Sami'a menjadi sami'u. Dan yang ketiga adalah akhir fi'il madhi dibaca sukun ketika bertemu dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi dhamir yang menunjukkan subjek dibaca rafa sebagai fa'il dan dia berharokat seperti dhamir tu, ta, tum, tuma, ti, tunna, na. Nah ini tu menunjukkan saya. Jadi kalau saya menulis katab tu, maka akhir fi'il madhi dibaca sukun. Dorobta, kamu memukul, maka akhir fi'il madhi dibaca sukun. Kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu mengalami 3 perubahan, 3 i'rab. Yang pertama i'rab rafa, yang kedua i'rab nasab, dan ketiga i'rab jazm. Fi'il mudhari selamanya dibaca rafa ketika fi'il mudhari tersebut tidak kemasukan amil nasab dan amil jazm, atau huruf yang menasabkan dan yang menjazmkan. Jadi selama tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka fi'il mudhari selamanya dibaca rafa. Contohnya umpamanya dhahaba yadhabu, darosa yadrusu, selamanya dibaca yadrusu, yadhabu, yaktubu, yasma'u, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah fi'il mudhari dibaca nasab ketika didahului atau kemasukan amil nasab. Amil nasab di sini ada 10. Yang pertama adalah an, lan, idzan, kai, lamul juhud, lam kai, wawu jawab, fa jawab, au jawab, dan hatta. Contohnya di sini adalah uridu an adrusa al-uluma ad-diniyata. Di sini uridu an adrusa. Adrusa dibaca fathah, dibaca nasab karena kemasukan an. Saya ingin belajar ilmu-ilmu agama. Yang kedua lan itu artinya tidak akan. Al-muslimuna lan yadkhulu an-nara abada. Orang Islam tidak akan masuk neraka selama-lamanya. Nah, di situ ada kalimat yadkhulu, asalnya yadkhuluna, karena ada lan maka nunnya dibuang sebagai tanda nasabnya, yaitu dengan membuang nun. Lan yadkhulu. Kemudian idzan, kalau begitu idzan ata'allama al-an. Ada idzan maka ata'allama dibaca nasab. Kemudian kai. Ja'a Muhammadun ilal ma'mal kai ya'mala hunaka.
Nah, di sini ada ya'mala didahului oleh kai, maka dibaca nasab. Ya'mala. Kemudian ada lamukai. Lamukai itu artinya agar supaya. Likai. Ta'allamtu li'afhama al-Qur'an. Saya belajar untuk memahami Al-Qur'an. Kemudian lam juhud yang jatuh setelah makana. Makanallahu liyu'adzibal mu'minin. Ada yu'adziba karena ada li, lam juhud, maka dibaca nasab. Kemudian hatta, hingga. Ta'allama Muhammadun al-uluma hatta yanjaha. Nah, di situ ada kata yanjaha, kemasukan hatta, maka dibaca nasab. Fa'ul jawab, is'al ustadzak fatafhama. Ada pertanyaan, ada perintah, is'al, maka ada jawabannya, fatafhama. Maka itu dibaca nasab karena ada fa. Kemudian wawu jawab, kun aliman wa ukrimaka. Jadi ada pernyataan perintah, jadilah kamu seorang alim, maka jawabannya, maka saya akan menghormati kamu, wa ukrimaka. Kemudian au, idza kunta jahilan is'al au tadillah. Jika kamu orang bodoh, maka bertanyalah atau kamu akan tersesat. Dari situ ada au merupakan jawab dari idza kunta. Aunya ini namanya au jawab sehingga menasabkan menjadi tadillah. Yang ketiga adalah fi'il mudhari' dibaca jazm ketika kemasukan amil jazm. Ya, jadi amil jazm ada 16, ya. Ada terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah menjazmkan satu fi'il seperti lam, lama, lamul amr, la an-nahiyah. Contohnya Muhammadun lam ya'kul wa lam yashrab. Muhammad tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, lama seperti maunya Aliun lamma yadhhab ila Surabaya al-an. Ali belum berangkat ke Surabaya sekarang. Yang ketiga, lamul amr, lam untuk menunjukkan perintah. Litashrah ad-darsa kulla yawm. Hendaknya kamu menerangkan pelajaran setiap hari. Yang keempat, la an-nahiyah, yaitu la yang menunjukkan arti larangan. La taqrabuz zina, jangan mendekati zina. La takdzib, jangan berbohong. Nah, ini adalah fi'il amar, fi'il mudhari'. Ini adalah fi'il mudhari' yang dibaca jazm karena kemasukan 4 huruf tadi. Amil jazm lam, lamma, lamul amr, dan la an-nahiyah. Kemudian ada amil jazm yang menjazmkan 2 fi'il. Yaitu di sini ada 12. Yang pertama in, jika, in tadhhab, adhhab. Jika kamu pergi, saya pergi. Yang kemudian juga idma, jikalau juga. Idma tata'allam, tanjah. Jika kamu belajar, kamu akan sukses. Ada tata'allam dan tanjah. Jadi idma menjazmkan 2 fi'il. Man, siapa? Man yaksal yandam. Barang siapa yang malas, maka dia akan menyesal. Ini ada yaksal dan yandam. Jadi man menjazmkan 2 fi'il. Yang kelima, ma ta'mal min amalin tujza bihi. Apa? Ma artinya apa? Apa yang kamu kerjakan, kamu akan dibalas. Ada ta'mal dan tujza. Yang keenam, yang kelima, mahma tajtahid tahsul. Ya, bagaimanapun kamu berusaha atau kapanpun kamu berusaha, kamu pasti berhasil. Mata, kapan? Mata takra yazid ilmu. Kapanpun kamu membaca, kamu akan menambah ilmumu. Ada takra, ada yazid. Jadi 2 kata kerja. 2 fi'il mudhari' dijazmkan oleh mata. Ayyana tas'a tajidhu. Di mana saja kamu berusaha, kamu akan mendapatkannya. Ayyun ta'mal tahsudhu. Apa yang kamu kerjakan, kamu akan memanennya. Jadi ayyun ta'mal tahsudhu. Jadi ada ta'mal, ada tahsud. Anna, bagaimanapun. Anna taktub takra'hu. Apapun yang kamu tulis, kamu bacanya. Haitsuma, sekiranya atau bagaimanapun. Haitsuma ta'mal a'mal. Bagaimanapun yang kamu kerjakan, saya kerjakan. Kaifama, bagaimanapun. Kaifama tad'u ilallah yaqbal. Bagaimanapun kamu berdoa, Allah akan menerima. Ada tad'u, ada yaqbal. Ainama, dimanapun. Ainama tadrus kulla yawm tanjah. Dimanapun kamu belajar, kamu akan sukses. Di sini
amil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Berikutnya adalah fi'il amar. Fi'il amar yaitu kata yang menunjukkan arti perintah untuk mengerjakan pada masa sekarang atau akan datang. Harokat fi'il amar selamanya dibaca sukun. Jadi harokat fi'il amar selamanya dibaca sukun apabila fi'il amar tersebut terdiri dari fi'il shahihul akhir. Artinya fi'il yang akhirnya bukan berupa huruf elat. Huruf elat ada 3, yaitu alif, wawu, dan ya. Jadi selama fi'il amar tersebut akhirnya bukan berupa huruf elat, maka dibaca sukun. Seperti contohnya idhab, ta'allam, uktub. Ya. Yang kedua adalah dengan membuang huruf elat, yaitu apabila fi'il mudhari'nya itu terdiri dari fi'il yang mu'talul akhir atau ada huruf elatnya di akhir kata. Seperti umpamanya yad'u menjadi ud'u. Yad'u menjadi ud'u, dibuang wawunya. Yarmi menjadi irmi, buanglah. Ya-nya dibuang. Ya. Yas'a menjadi is'a. Ya. Yang ketiga adalah fi'il amar dengan membuang nun jika bertemu dengan wawu jama, alif tasniyah, dan ya mu'annas mukhatabah. Artinya idhab menjadi idhabu kalau bertemu wawu jama. Kalau bertemu alif tasniyah idhaba. Kalau bertemu dengan ya mu'annas mukhatabah idhabi, karena nunnya dibuang. Ini contohnya. Yang pertama adalah ta'allam bijiddin wa ijtihadin. Belajarlah dengan rajin. Ta'allam bijiddin wa ijtihadin. Belajarlah dengan rajin. Di sini fi'il amarnya disukun. Udkhul fil fasli qabla an yadukka al jarasu. Udkhul, ini fi'il amarnya disukun karena terdiri dari fi'il mudhari' shahihul akhir. Ikhla na'laika, ini juga disukun. Ikhla. Kemudian Muhammad ya Muhammad wa Ali idhaba, ini dengan membuang huruf nun. Dengan membuang nun, asalnya idhabani, maka dibuang nunnya karena fi'il amar akhirnya bertemu dengan alif tasniyah. Unsur, ini dengan sukun karena fi'il amar yang terdiri dari mu'tal akhir. Sa'idi ya Fatimatu sa'idi, di sini dibuang nunnya. Sa'idina, nunnya dibuang karena bertemu dengan ya mu'annas mukhatabah. Qumu ayyuhal muslimuna qumu min naumikumul amiq qabla an tandamu. Di sini qumu dengan membuang nun karena bertemu dengan wawu jama'. Kemudian ilbasna, ini dengan sukun. Kemudian iqra, ini dengan sukun. Ijlis makanak waqra'al Qur'an wadhkurillah daiman. Ini semuanya dengan sukun. Ini terkait dengan fi'il, ketentuan fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amar. Kemudian yang terakhir terkait dengan pembagian isim dilihat dari sisi umum dan khususnya. Jadi isim dilihat dari umum dan khususnya ada dua bagian, yaitu isim nakiroh dan isim ma'rifat. Isim nakiroh adalah isim yang menunjukkan arti umum, jadi masih bersifat umum, belum khusus. Biasanya isim nakiroh itu tidak ada alnya. Seperti contoh kitabun, qalamun, waladun, rajulun, madrasatun, faslun. Ini semuanya isim-isim nakiroh. Jadi kitabun, kitab secara umum. Qalamun, pulpen secara umum. Waladun, anak secara umum. Madrasatun, sekolah. Tidak jelas sekolah yang mana, anak yang mana, pulpen yang mana, kitab yang mana. Yang kedua adalah isim ma'rifat, yaitu isim yang sudah khusus. Jadi isim yang nakiroh ini bisa menjadi khusus jika umpamanya satu, jika isim ada alnya, jika ada alnya. Jadi al-kitabu, al-qalamu, al-waladu, ar-rajulu, ini berarti sudah ma'rifat. Yang kedua adalah isim yang menunjukkan arti nama. Jadi kalau sudah nama itu berarti sudah khusus, sudah ma'rifat. Muhammadun, Zaidun, Aliyun, Umarun, Abu Bakrun, dan lain sebagainya. Fatimah, Aisyah.
itu berarti sudah ma'rifat. Yang ketiga adalah isim domir, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, itu semuanya sudah ma'rifat. Yang keempat adalah isim isyarah atau kata tunjuk, yaitu hadza, hadhihi, dzalika, tilka, huna, hunaka, ini sudah ma'rifat. Yang kelima adalah isim mausul atau kata hubung, alladzi, alladzani, allati, allatani, alladzina, allati. Nah, ini menunjukkan isim mausul sudah ma'rifat. Yang keenam adalah isim yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Isim nakirah yang disandarkan kepada isim ma'rifat. Seperti contoh, qalamu Muhammadin. Qalamu nakirah digabung dengan Muhammad, qalamu Muhammadin. Pulpennya Muhammad. Ini sudah menunjukkan arti khusus. Kemudian kitabul ustadzi. Kitabul ustadzi. Kitab dengan al-ustadz jadikan satu. Kitabnya ustadz, maka ini berarti sudah khusus, yaitu sudah ma'rifat. Atau dengan domir kita buka, kitabmu, ini berarti sudah khusus. Atau juga waladuhu, anaknya, berarti ini sudah khusus. Qalamu hadza, pulpennya orang ini berarti sudah khusus. Asalnya qalamun umum, ketika digabung dengan hadza menjadi qalamu hadza, pulpennya orang ini, maka ini sudah menjadi khusus. Ini beberapa hal yang perlu kita pelajari sebelum kita masuk pada rumus-rumus cara membaca kitab, yaitu terkait dengan isim, terkait dengan fi'il, terkait dengan nakirah dan ma'rifat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah seri berikutnya kita akan mempelajari tentang rumus-rumus baca kitabnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.